Hey sob, selamat datang kembali di Ugi TV. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Wrong Turn. Daripada penasaran, langsung saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan sepasang kekasih yang sedang memanjat tebing di sebuah hutan West Virginia. Kesenangan sepasang kekasih ini sirna setelah mengalami kejadian hal ini. You okay? Kemudian scene berpindah ke seorang pria yang bernama Chris. Chris berencana akan pergi untuk wawancara. Sialnya pada saat itu jalan yang Chris lalui mengalami kemacetan yang sangat parah. Chris pun turun dari mobil untuk mencari tahu penyebab kemacetan ini. Dan supir truk ini pun mengatakan bahwa di depan sana ada bahan kimia yang tumpah hingga ke jalanan. Chris yang sudah hampir terlambat untuk wawancara, ia pun memutuskan untuk mencari jalan pintas lainnya. Sialnya lagi, baterai HP Chris malah habis. Hingga pada akhirnya Chris menemukan sebuah SPBU kecil yang hampir tak terawat lagi. Chris mencoba memakai telepon umum yang terdapat di SPBU itu. Sayangnya telepon itu tak berfungsi lagi. Lalu Chris pun bertanya kepada pemilik SPBU, di mana ada telepon umum lainnya. Si bapak ini pun menjawab, ada, tapi jaraknya cukup jauh dari sini. Lalu Chris pun menanyakan ke bapak ini lagi, di sini jalan pintas menuju ke selatan ke arah mana ya? Bapak ini pun menjawab bahwa ia tidak tahu. Tanpa sengaja Chris melihat sebuah peta. Setelah mengamati peta itu, Chris mencoba mengikuti arah jalan sesuai petunjuk yang ada di peta itu. Tanpa disadari, Chris menuju hutan West Virginia. Tak lama kemudian, Chris menemukan jalan bercabang. Di sana Chris sedikit bingung. Namun pada akhirnya, Chris mengambil jalan sebelah kiri. Saat di perjalanan, Chris melihat bangkai rusa. Karena hal ini, Chris menabrak sebuah mobil. Tentu saja si pemilik mobil langsung marah ke Chris. Pemilik mobil ini adalah Scott, Charlie, Evan, Francine, dan Jesse. Scott dan kawan-kawan ini sebenarnya akan berkemah di hutan West Virginia. Namun perjalanan mereka terhenti karena ban mobil mereka terkena kawat berduri. Setelah itu mereka pun memutuskan untuk mencari bantuan. Sedangkan Evan dan Francine menunggu di mobil. Karena bosan menunggu Scott dan kawan-kawan mencari bantuan, Francine mengajak Evan untuk mantap-mantap. Sedangkan Scott dan kawan-kawan tanpa sengaja menemukan api unggun. Mereka pun semakin yakin bahwa di sekitar sini pasti ada orang. Setelah mantap-mantap, Francine mencoba mencari makanan di mobil Chris. Tanpa Francine sadari, Evan sudah menghilang. Francine pun mencoba mencari Evan. Namun yang Francine temukan hanya telinga Evan saja. Dan tiba-tiba saja kembali ke Scott dan kawan-kawan. Kali ini mereka menemukan sebuah rumah. Jesse merasa ada yang aneh dengan rumah ini. Lalu mereka pun mencoba memanggil si pemilik rumah. Namun si pemilik rumah sedang tidak ada. Chris yang sangat membutuhkan telepon pun mencoba masuk ke rumah itu dan disusul dengan yang lainnya. Di dalam rumah itu mereka mencium aroma yang sangat busuk. Tak berselang lama, Charlie sesak pipis dan ia meminta ke Scott untuk mencarikan toilet. Di sana mereka menemukan barang-barang aneh seperti barang curian. Sedangkan Charlie saat di toilet menemukan potongan tangan manusia. Karena merasa banyak keanehan di rumah ini, mereka pun berencana akan pergi. Namun sayangnya mereka sudah terlambat. Si pemilik rumah sudah datang. Mereka pun segera bersembunyi. Chris dan Jesse dikagetkan dengan hal ini. Ternyata si pemilik rumah inilah yang membunuh Evan dan Francine. Luar biasanya lagi, si Kopet ini juga seorang kanibal.
Ketika para psikopat ini tidur, Chris dan kawan-kawan pun mencoba untuk kabur. Namun tiba-tiba saja mereka pun secepat mungkin untuk kabur. Sedangkan para psikopat ini mengejar Chris dan kawan-kawan menggunakan mobil. Tak lama kemudian Chris dan kawan-kawan menemukan banyak mobil, di mana mobil-mobil ini adalah mobil milik para korban psikopat ini sebelumnya. Tak berselang lama ketiga psikopat ini pun sampai di tempat ini juga. Lalu Chris dan kawan-kawan pun memiliki rencana akan mengambil mobil psikopat ini, dan yang akan menjadi umpannya adalah Chris. Sayangnya pada saat melancarkan aksinya, kaki Chris terkena tembakan. Karena hal itu, Scott pun berlari untuk mengalihkan perhatian ketiga psikopat ini. Sedangkan Jesse dan Charlie menolong Chris. Lalu mereka pergi menggunakan mobil ketiga psikopat ini. Rencananya Chris dan kawan-kawan akan menyelamatkan Scott. Namun inilah yang terjadi. Tanpa membuang-buang waktu, mereka pun langsung kabur. Sayangnya perjalanan mereka terhenti. Itu dikarenakan jalan mereka terblokir. Mereka pun melanjutkan pelarian dengan berjalan kaki. Tak lama kemudian, tanpa sengaja kayu Chris mengenai sebuah perangkap yang telah disiapkan oleh para psikopat. Sedangkan ketiga para psikopat ini pun terus mengejar Chris dan kawan-kawan. Sementara itu, Chris dan kawan-kawan tanpa sengaja menemukan sebuah tower. Mereka pun berharap di atas tower ini ada seseorang yang dapat membantu mereka. Setelah sampai atas, mereka tak menemukan adanya seseorang. Kabar baiknya, mereka menemukan sebuah radio yang dapat mereka gunakan untuk menghubungi polisi. Pada malam harinya, ketiga psikopat ini pun sampai di tower. Tak berselang lama, panggilan radio mereka pun dijawab oleh markas penjaga hutan. Karena suara inilah, para psikopat ini mengetahui bahwa mereka berada di tower. Lalu salah satu psikopat mencoba untuk naik tower, dan inilah yang dilakukan Chris dan kawan-kawan. Setelah itu para psikopat ini membakar tower tersebut. Karena nggak ada pilihan lagi, Chris dan kawan-kawan pun melompat ke pohon. Mereka pun melakukannya secara bergantian. Setelah mereka berhasil, mereka pun berjalan dengan perlahan. Naasnya psikopat ini mengetahui keberadaan Chris dan kawan-kawan. Dan inilah yang terjadi. Setelah itu Chris pun memiliki sebuah ide. Dan inilah idenya Chris. Lalu Chris dan Jesse lari ke sebuah air terjun, dan mereka pun memutuskan untuk bermalam di tempat itu. Keesokan harinya, Chris dan Jesse melanjutkan pelarian mereka, hingga pada akhirnya mereka berdua menemukan jalan lintas. Namun tiba-tiba saja Jesse pun diculik. Tak lama kemudian Chris melihat mobil polisi yang sedang melintas. Chris pun menghentikan mobil polisi itu. Namun tiba-tiba saja Chris mencoba kabur menggunakan mobil polisi ini. Sayangnya kuncinya ada di tangan polisi tadi. Lalu Chris sembunyi di bawah mobil. Syukurnya Chris berhasil selamat. Saat mobil ini dibawa oleh psikopat, Chris ikut dengan mobil ini. Setelah sampai tujuan, psikopat ini pun akan mencincang tubuh Jesse. Namun ternyata itu adalah Chris yang mencoba menolong Jesse. Dan pada akhirnya Chris dan Jesse berhasil melumpuhkan ketiga psikopat ini.
itu, Chris dan Jesse pun pergi ke SPBU kecil tadi. Di sana, Chris hanya mengambil peta yang terdapat di SPBU itu. Di scene akhir, kita akan diperlihatkan seorang polisi hutan, di mana polisi ini menemukan rumah psikopat ini sudah habis terbakar. Dan cerita pun selesai. Jika terdapat kesalahan, saya minta maaf.